Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabikun. Perkenalkan, saya Rulita Rahmasari dengan NPM 25130240037. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Kehidupan Siswa guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Destiani MPD. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pendidikan karakter dalam kehidupan siswa. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter merupakan sebuah upaya sistematis yang dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur serta akhlak mulia ke dalam diri peserta didik guna memiliki sikap dan akhlak yang mulia serta bertanggung jawab. Nah, pendidikan karakter ini sangat penting dimiliki oleh peserta didik karena pada era sekarang arus globalisasi sangatlah deras dan juga dapat menimbulkan peserta didik terbawa arus negatif. Oleh sebab itu, sangat penting peserta didik memiliki karakter dan akhlak mulia yang baik. Pendidikan karakter bukan hanya sekedar menanamkan nilai-nilai moral biasa dan juga bukan hanya didapatkan dari kelas, tetapi juga bisa dari lingkungan sosial, dari guru, dari orang tua, maupun teman-teman. Tujuan dari pendidikan karakter. Yang pertama, membentuk akhlak mulia dan juga moral yang baik. Pendidikan karakter memiliki nilai-nilai yang sangat-sangat diperlukan oleh peserta didik guna membentuk moral dan akhlak yang baik, seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli. Sikap-sikap dan nilai-nilai tersebut sangat penting dimiliki oleh peserta didik karena dapat membantu dalam bersosialisasi. Yang kedua, untuk menanamkan sikap disiplin. Sikap disiplin merupakan nilai yang sangat penting untuk dimiliki peserta didik karena dengan disiplin tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Yang ketiga, mengembangkan kepedulian sosial. Karakter kepedulian sosial merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh peserta didik karena jika peserta didik tidak memiliki kepedulian sosial dan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar akan membuat peserta didik terisolasi dan juga tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan karakter merupakan nilai-nilai yang sangat penting bagi peserta didik untuk memiliki jiwa kepemimpinan dari kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan memiliki integritas yang baik merupakan hal yang harus dimiliki oleh peserta didik dan juga harus dimiliki oleh setiap orang. Adapun nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama, jujur. Jujur merupakan sikap, berkata, dan bertindak sesuai dengan kenyataan tanpa bohong maupun menipu. Kejujuran ini penting untuk membangun kepercayaan orang-orang terhadap diri. Nah, jujur contohnya adalah tidak melebih-lebihkan perkataan terhadap perbuatan yang dilakukan. Jujur dalam mengerjakan soal ujian dan tidak mencontek. Kemudian yang kedua, disiplin. Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Contohnya, peserta didik harus memiliki sikap disiplin untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, datang tepat waktu, dan juga memakai atribut yang lengkap di sekolah. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan sikap atau kesadaran seseorang untuk melakukan tugas, kewajiban, dan juga menerima akibat dari tindakan dengan baik. Contohnya, jika peserta didik atau kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus bisa bertanggung jawab. Dan jika diberi tanggung jawab atau tugas, kita harus menyelesaikannya. Kemudian yang keempat, kerja keras.
Kerja keras merupakan sikap bersungguh-sungguh dalam belajar maupun bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya, bila kita memiliki mimpi ataupun memiliki target yang ingin dicapai, kita harus bekerja keras dan juga bersungguh-sungguh. Tidak hanya melakukan doa saja, tapi kita harus bekerja keras, kita harus berusaha, kita harus giat belajar. Kemudian nilai yang kelima, peduli sosial. Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang kesulitan atau sedang membutuhkan. Contohnya, ketika melihat seseorang yang kesulitan membawa sesuatu, kita tergerak untuk membantunya. Dan juga ketika ada orang yang terjatuh, kita tergerak untuk membantunya. Jangan hanya dilihat, tetapi juga memberikan bantuan. Kemudian yang keenam ada sopan santun. Sopan santun merupakan perilaku menghormati dan menghargai orang lain melalui perkataan maupun tindakan yang baik. Jadi, ketika kita kepada orang yang lebih tua, kita harus sopan dan memiliki tutur kata yang baik. Tidak boleh, contohnya, menggunakan tangan kiri, harus menggunakan tangan kanan, kemudian duduk dengan baik, tidak boleh mengangkat kaki sembarangan. Kemudian toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan agama, suku, pendapat, maupun perbuatan atau tindakan orang lain yang berbeda terhadap kita. Jadi tidak boleh menghakimi, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, mandiri. Mandiri merupakan sikap atau perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Contohnya, ketika kita mengerjakan PR, kita tidak mudah bergantung kepada teman dan hanya menyalinnya. Kemudian, mandiri bisa dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya, saat bangun tidur, kita bisa membersihkan tempat tidur sendiri dan juga mengambil makanan sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Contoh pendidikan karakter di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, menghormati guru dan juga teman-teman. Yang keempat, mengikuti upacara dengan tertib. Dan yang terakhir, membantu teman yang sedang kesulitan. Membantu teman yang sedang kesulitan mungkin memahami materi. Peran guru dan juga orang tua dalam pembentukan karakter. Peran guru diantaranya yaitu menjadi teladan bagi siswa. Guru bisa menjadi teladan bagi siswa dengan tidak datang terlambat ke sekolah saat pagi hari. Kemudian tidak terlambat saat memasuki jam mata pelajaran. Itu bisa dicontoh oleh peserta didik karena menumbuhkan rasa disiplin dan juga tanggung jawab. Kemudian guru membimbing dan mengarahkan siswa. Di dalam kelas, guru biasanya memberikan arahan atau sebuah bimbingan terhadap pembentukan karakter jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan sebagainya. Ini membantu siswa untuk memahami apa itu karakter yang baik dan juga sikap-sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian peran orang tua. Dalam pembentukan karakter, orang tua memiliki peran memberikan pendidikan karakter di rumah. Contohnya, seperti untuk memberikan karakter kemandirian, orang tua memberikan arahan kepada anak-anaknya di rumah untuk membersihkan lingkungan tempat tidur sendiri, kamar sendiri, kemudian di rumah membersihkan lingkungan rumah. Yang kedua, orang tua mengawasi pergaulan anak. Orang tua tidak hanya memberikan pendidikan, apa itu jujur, apa itu peduli, apa itu mandiri, tetapi juga mengawasi secara langsung pergaulan anak. Tidak boleh bergaul kepada sembarang orang dan juga diberikan nasihat-nasihat untuk melakukan perbuatan yang baik. Kemudian yang ketiga, kerjasama antara guru dan juga orang tua. Ini sangat penting antara guru dan orang tua untuk membangun karakter peserta didik yang baik. Karena
untuk menciptakan karakter peserta didik yang baik harus ada kontribusi dari orang tua dan juga guru. Di sekolah, guru melakukan pembimbingan terhadap nilai-nilai yang sudah diberikan dan dipaparkan, dan juga orang tua membantu untuk menerapkannya di lingkungan rumah dan juga masyarakat. Manfaat jangka panjang dari karakter peserta didik yang baik, yaitu membentuk kepribadian siswa sesuai dengan nilai-nilai luhur serta religius. Kemudian yang kedua, mencegah masalah sosial remaja. Di era sekarang banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja yang bisa diikuti oleh peserta didik yang mungkin tidak memiliki nilai moral yang baik dan juga karakter yang baik. Jadi pendidikan karakter ini sangat penting untuk diterapkan dan juga diajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan generasi yang bertanggung jawab. Yang keempat, memberikan bekal hidup bermasyarakat. Jadi nilai-nilai yang sudah diajarkan, nilai-nilai yang sudah diterapkan di lingkungan sekolah maupun di rumah bisa diterapkan di lingkungan bermasyarakat dan untuk bersosialisasi. Jadi sikap-sikap itu tidak hanya diketahui oleh peserta didik, karakter-karakter dan nilai-nilai tersebut tidak hanya diketahui tanpa adanya implementasi dan penerapan oleh peserta didik. Dampak kurangnya pendidikan karakter. Yang pertama, meningkatkan perilaku bullying. Tanpa peserta didik itu memiliki karakter yang baik, nilai-nilai yang tertanam di dalam dirinya itu tidak baik dan tidak patut dicontoh, maka akan meningkatkan perilaku bullying. Contohnya, tidak memiliki sikap toleransi dan tidak memiliki pemahaman tentang apa itu toleransi, itu akan menimbulkan sebuah perilaku sosial, yaitu bullying. Kemudian yang kedua, menurunnya sikap disiplin. Jika peserta didik tidak memiliki sikap disiplin, maka tanggung jawab hal-hal yang diberikan itu tidak akan terselesaikan, dan juga apapun yang sudah peserta didik inginkan, jadwalkan itu tidak tercapai dengan baik karena tidak memiliki sikap disiplin dan juga tidak memiliki aturan-aturan yang diterapkan pada pendirian dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada kurangnya rasa hormat kepada orang lain. Jika peserta didik tidak memiliki sopan santun, maka rasa hormat kepada orang lain, baik sesama maupun orang yang lebih dewasa, itu akan menurun dan berkurang. Kemudian mudahnya terpengaruh pergaulan negatif. Pergaulan negatif ini sangat banyak bentuknya pada era sekarang, dan bila peserta didik tidak memiliki karakter yang baik, akan mudah terbawa arus dan juga terpengaruh pada pergaulan bebas. Cara menerapkan pendidikan karakter, yaitu dengan membiasakan perilaku positif sejak dini. Bisa dilakukan sejak dini dan juga di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, bisa langsung diterapkan pendidikan-pendidikan atau nilai-nilai yang sudah dijelaskan oleh guru dan juga dijelaskan oleh orang tua. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan dalam pembelajaran. Nilai-nilai pada pendidikan karakter seperti jujur, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, toleransi, sopan santun dapat diintegrasikan dalam sebuah pembelajaran. Contohnya yaitu pada pendidikan kewarganegaraan maupun pendidikan anti korupsi. Ini bisa diintegrasikan dalam pembelajaran dan dimasukkan ke dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu dengan cara memberikan nasihat dan arahan. Guru dan orang tua bisa memberikan arahan dan juga nasihat dengan cara baik-baik dan tidak hanya diberikan pengertian biasa, tetapi juga diberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, dengan mengadakan kegiatan sosial, contohnya kerja bakti di lingkungan masyarakat, kemudian juga melakukan kegiatan sosial di panti asuhan, berbagi, atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan menjenguk orang yang sakit. Nah, begitu. Kesimpulan dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku positif seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab.
melalui pembiasaan dan juga keteladanan agar terciptanya generasi yang memiliki moral, berakhlak mulia, serta mampu menerapkan nilai-nilai luhur terhadap kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materinya dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum